Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Ya para sedulur, jadi di awal video tadi ada potongan video seputaran tampilan timnas sepak bola Malaysia, atau lebih terkenalnya populernya adalah Harimau Malaya ya. Timnas ini julukannya adalah Harimau Malaya. Nah teman-teman, itulah cuplikan pertandingan antara timnas Malaysia ketika jumpa dengan timnas Vietnam di laga kualifikasi Piala Asia 2027 nanti ya teman-teman. Nah, ini di sini kenapa kemudian saya bikin kontennya, karena ini luar biasa sekali ketika saya nonton pertandingan tersebut ya, yang dilakukan di Stadion Bukit Jalil ya, stadion kebanggaannya warga Malaysia. Di sini adalah kemudian gimana sebuah tim yaitu Vietnam yang memang selama ini sepertinya jadi rajanya di Asia Tenggara. Jadi rajanya Asia Tenggara kan ini memang beberapa tahun belakangan ini antara Thailand dan kemudian Vietnam. Dan dari waktu kecil tuh saya lihat kalau kemudian Indonesia itu kalau ketemu Thailand, Vietnam banyak kalahnya ya, sebelum kemudian Pak Erick Thohir melakukan program naturalisasi. Nah ini kenapa saya kemudian ulas ini, karena ini betul-betul mengagetkan ketika kemudian permainannya timnas Malaysia atau tim Harimau Malaya ini luar biasa, keren banget teman-teman. Permainannya rapi, terus pemain-pemainnya itu kemampuan individunya luar biasa. Ini nggak lepas dari kemudian kehadiran ada 5 pemain naturalisasi baru dari Malaysia yang memang mereka berdarah Latino. Darah Latino ini adalah turun-turunannya orang Spanyol ya teman-teman. Yang jelas di situ di pertandingan tersebut turun ya 5 pemain baru hasil program naturalisasi dari FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia ya, yaitu ada John Irazabal, yaitu back dari Real Betis ya, dari Liga Spanyol, Liga Utama Spanyol, La Liga. Kemudian ada Imanol Makuka, kemudian Rodrigo Elgado dan Facundo Garces ya. Yang ketiganya tadi itu, ini pemain yang keren banget dari Argentina. Yang paling saya lihat keren, dribble bolanya, kontrol bolanya bagus adalah Imanol Makuka yang ini ya, yang bermain di Liga Kolombia. Kemudian strikernya juga nggak kalah bagus, yaitu Joao Figueiredo dari Brazil. Jadi yang datang terakhir itu ya 4 dari Amerika Selatan, dari Brazil dan Argentina, ada 1 dari Spanyol. Semuanya memang berbahasa ibu Spanyol ya teman-teman, kecuali Brazil ya, bahasa ibunya adalah Portugis. Yang mana sebelumnya juga Malaysia sudah memiliki pemain dari Amerika Selatan gitu kan. Ada Romel Morales dari Kolombia, kemudian ada Endrick ya, dan Josue dari Brazil. Nah ini kemudian tampilannya memang luar biasa, dan saya lihat ini kedepannya timnas Malaysia ini sepertinya dengan skuadnya saat ini, saya meyakini bisa menjadi rajanya Asia Tenggara, dan nggak menutup kemungkinan mereka akan mulai bersaing di level Asia. Karena ini memang berbeda ya dari program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. PSSI ini ngambilnya kan pemain-pemain muda dari Eropa kebanyakan gitu kan. Kalau Malaysia kan ngambilnya pemain-pemain yang sudah jadi, yang berpengalaman, rata-rata usianya di atas 25 tahun, ringnya sampai 30 tahun. Ini pemain-pemain yang sudah berpengalaman, dan kerennya lagi mereka ambilnya langsung dari pusat barometer persepak bolaan dunia ya, yaitu Amerika Selatan. Di sana gudangnya pemain-pemain dengan kemampuan skill individu yang luar biasa. Dan ini kemarin saya lihat apalagi yang namanya Joao Figueiredo yang dari Brazil ini tenang banget, cool. Yaitu kemarin golnya bagus-bagus, terus kemudian Imanol Makuka ini keren banget. Jadi memang kalau saya lihat Malaysia ini kedepannya pasti akan bersaing di level Asia, bahkan dia akan melawan sekelas tim-tim kayak Saudi Arabia, Korea Selatan pun akan mulai bersaing ya teman-teman. Kalau Indonesia sendiri memang kemudian kebanyakannya pemain belum jadi, walaupun terakhir kemudian mulai mengambil pemain-pemain yang sudah berpengalaman, seperti kemudian ada Tom Hai, kemudian si Ju Pelupesi, tapi yang lainnya kan pemain-pemain muda. Dan saya pikir memang kemudian Pak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI saat ini, ketika timnas kita sudah memasuki babak playoff nanti di bulan September nanti, yang jelas tuan rumahnya lah Qatar dan Saudi Arabia.
ini berat ya. Di situ terbagi 2 tim ya, 3 tim, 3 negara terbagi dalam 2 grup. Dan dari setiap grup yang lolos hanya 1. Di situ ada Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Oman dan Kyrgyzstan gitu kan. Nah, kita memang kemudian saatnya kemudian membuka mata, saya pikir, untuk kemudian mengambil pemain-pemain dari Amerika Selatan. Nggak perlu jauh-jauh ke Brazil ataupun ke Argentina. Di Liga 1 sepertinya tersedia ya teman-teman, pemain-pemain dari Amerika Selatan yang memang bisa kemudian diambil dinaturalisasi. Ini sangat penting karena ini memang kemudian momentumnya nggak akan berulang lagi. Ini perjuangannya udah di depan mata ya gitu kan. Saya pikir perlu ya Pak Erick kemudian melirik, lihatlah program naturalisasinya Malaysia. Ketika banyak orang kemudian mencibir program naturalisasi Malaysia yang transparansi naturalisasinya, pemain-pemain ini memang dari Amerika Selatan dan meragukan apakah mereka punya jalur keturunan dengan sebagai dengan warga Malaysia. Tapi kalau menurut saya juga, kalau sudah kemudian pertandingan kemudian kualifikasi Piala Asia ini kan FIFA match, dan ketika mereka mau menaturalisasi tentunya kan memang FIFA sendiri punya aturan tersendiri yang ketat gitu kan. Artinya ketika udah lolos dan diperbolehkan FIFA ya sah-sah saja gitu kan. Nah, karena kalau kita menilai kemarin timnas kita sepertinya ketika tandang ke Tokyo dibikin main-main ya oleh tim yang lapis keduanya Jepang gitu kan. Tercatat cuma 3 pemain inti Jepang yang kemudian bermain di laga tersebut, yaitu Wataru Endo, kemudian Takefusa Kubo dan Keito Nakamura. Itu pun kita nggak memberikan perlawanan sama sekali ya, ketika kemudian ball possession-nya itu 84% untuk Jepang. Kita cuma 14% dan jadi bulan-bulanan seperti baru belajar sepak bola. Dan itu untuk fan kayak saya juga menyedihkan sekali, prihatin. Walaupun timnas kita udah berjalan sejauh ini perjuangan luar biasa, tapi kita belum lihat sesuatu yang betul-betul spesial. Dan saya harap memang saatnya sekarang kemudian Pak Erick kemudian mendatangkan pemain-pemain yang memang memiliki skill individu di atas rata-rata. Kalau yang dari Eropa ini kan minim ya, permainannya permainan tim gitu kan. Kita pengen lah lihat-lihat gaya-gaya samba ataupun tenggonya Argentina atau sambanya Brazil, yang bikin pastinya nanti kan warga itu kemudian gembira lah, supporter itu bersemangat. Kalau yang main kemarin kan rata-rata 1 atau 2 lah Pak Erick gitu kan. Harapan saya yang bintang-bintang dari ya pemain yang di Liga 1 yang dari Amerika Selatan yang memang memiliki kemampuan samba atau tango, dribble bola, olah bola yang luar biasa. Dari Amerika Selatan keren pastinya. Pemain-pemain Amerika Selatan kan kayak ini rata-rata memiliki skill dribble bola di atas rata-rata, yang memang kemudian attacking midfielder, striker ataupun winger gitu kan. Itu harapan kita ya teman-teman, dan memang kedepannya ini Malaysia jadi ancaman serius buat tim-tim yang ada di Asia Tenggara ya. Ini memang saat ini memanas gitu kan. Pastinya Vietnam nanti juga akan mengikuti, juga Thailand. Kalau enggak udah berat itu kemarin. Lihat mainnya untuk main-main aja. Bahkan ini tim ini kayaknya kalau ngelawan Blue Samurai, ngelawan ini tim-tim yang apalagi ada Imanol Makuka itu wah keren banget. Imanol Makuka, Facundo Garces, kemudian Rodrigo Hilgado dan Joao Figueiredo. Keren mainnya keren. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Gimana menurut teman-teman kalau kita kemudian tim kita punya ngambil lah 2 atau 3 pemain yang Brazil untuk dinaturalisasi. Kan kita memang ada ya yang kemarin memperkuat Persib ya. Nah itu aja teman-teman. Salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Diko.